Silakan dibuka kitabnya halaman berapa itu? Hah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ahlu baiti ay dzurriyyati amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati min zuhuril bid'i wa ghalabatil ahwa'i wa ikhtilafil aqaidi wa zuhurir rumi wa ghairiha wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu ay mittu kana al-qada'u ala ashabi minal fitani wal hurubi wartidadi man irtaddu wa ikhtilafil qulubi wal jibalu amanun li ahli al-ardi fa idza dhahabat ayil jibalu kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa bihi wa bi barakatihi wa bihi wa fi kulli nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ahlu baiti ay dzurriyyati amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati min zuhuril bid'i wa ghalabatil ahwa'i wa ikhtilafil aqaidi wa zuhuril rumi wa ghairiha. Sabda dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlu baiti, dan ahli keluargaku, kata Nabi, al-dzurriyyati, yaitu anak cucu keturunan aku, itu ahlu baiti namanya. Amanun li ummati, adalah sebagai pengaman li ummati, bagi umatku. Fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati, maka apabila hilang sudah anak cucu keturunanku, kata Nabi, kana al-qada'u ala ummati, adalah ketetapan Allah Ta'ala berlaku atas umatku. Jadi hilang keturunan Nabi bisa macam-macam, Pak. Bisa dengan bencana, bisa dengan putusnya nasab, dengan sebab perkawinan yang tidak sekufu. Sekufu itu sekafaah, sesuai. Orang dari keturunan Nabi yang perempuannya yang disebut syarifah nikah sama orang yang bukan keturunan Nabi, putus sudah. Ya. Min zuhuril bid'i, artinya berlaku ketetapan Allah atas umatku, yaitu diantaranya adalah mulai munculnya bid'ah. Udah sekarang nih, apa aja bid'ah udah. Terus wa ghalabatil ahwa, merajalelanya hawa nafsu. Semua dipikirin pakai hawa nafsu. Ya, bukan pakai ilmu, bukan pakai syariat, nafsu aja yang dikedepankan. Terus waqtilafil aqaidi, berbeda-bedanya, bertentangannya segala macam akidah, macam-macam. Ya. Ada Wahabi, ada Syiah,
ada macam-macam lah. Ya, Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa zuhuri rum wa ghairiha, dan timbulnya merebaknya arum, ya, minuman-minuman keras. Rum tuh udah jadi kayak apa ya? Kue aja ada yang pakai rumnya tuh, alkohol ya. Apa bilangnya tuh dari peresan anggur dan sebagainya tuh. Wa ghairiha, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Ya, selama ada ahli keluarganya Nabi, maka selama itu pula kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bisa menjadi dalil di dalam kitab Tafsir Jalalain, dan tafsir terkenal, itu mentafsirkan kalimat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aimu begidoka, orang yang marah kepada engkau, benci, bugut, benci kepada engkau. Huwal abtar, dialah yang al-munqati. Abtar itu artinya al-munqati, yang terputus an kulli khair, dari segala kebaikan. Awil munqati'ul aqab, atau orang yang terputus kesudahannya. Nazalat fil As ibni Wa'il, ini turun ayat buat Al-As bin Wa'il. Saman Nabiya sallallahu alaihi wasallam abtara inda maut ibnihil Qasim. Dia itu Al-As bin Wa'il yang memberikan nama kepada Nabi, menyebut Nabi dengan abtar. Asal mana abtar tuh bataro, artinya binatang yang enggak ada buntutnya tuh. Ya, kurang ajar kan, luar biasa. Ketika wafatnya anak Nabi yang laki-laki namanya Al-Qasim, itu di kitab Tafsir Jalalain. Nah, di dalam kitab Tafsir Sawi, hasyiah dari Tafsir Jalalain, wa huwa awwalu man mata min auladihi, wa awwalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim ini, maka itu Nabi disebut Abul Qasim. Ya, ada tuh di kitab di Shalawat Dustur tuh, Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad, ya, Abil Qasim. Huwa awalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Qasim itu anak yang paling pertama dari anak-anak baginda Muhammad SAW. Nabi ada 7 anaknya. Yang pertama Al-Qasim tadi, Asya sanatain, merasakan hidup di alam dunia 2 tahun tuh Al-Qasim. Wakila sab'ata asyara syahron, ada pula pendapat tapi lemah yang menyatakan 17 bulan. Berapa tahun tuh kalau 17 bulan? Hah? Setahun 5 bulan. Wakila balagha rukubad dabati, ada yang menyatakan yaitu usianya sekira-kira udah bisa naik dabah, hewan tunggangan, ya, entah kuda, entah keledai. Ya 2 tahunan deh bocah kalau bisa naik yang model begitu. Wa mata qabla bi'tsati,
meninggal sebelum Nabi besar Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Wakila ba'daha, ada menyatakan sesudahnya. Wa huwa awwalu man mata min auladihi, dan beliaulah Al-Qasim yang paling pertama meninggal dari anak-anaknya Nabi. Wa hum sab'atun, mereka anak-anak Nabi ada 7. Yang pertama Al-Qasim wa Abdullah al-mulaqab bit Thayyib, atau digelari Thayyib namanya, At-Thayyib. Wa Tahir atau Tahir. Wa Ibrahim, dari Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah, ya. Wa Zainab, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulsum, laki 3, perempuan berapa? 4. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Mesti tahu nih kita anaknya Nabi. Terus yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Kulluhum min Khadijah, semuanya dari Sayyidatina Khadijah. Illa Ibrahimah, kecuali Sayyidina Ibrahim. Saya pernah ziarah ke makam Sayyidina Ibrahim di Baqi, di Madinah. Famin Mariyata Al-Qibtiyah, kalau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Wa matu jami'an fi hayatihi, mereka meninggal semuanya ketika Nabi masih hidup. Illa Fatimata, kecuali Fatimah. Jadi itu yang 6 meninggal semua, Nabi masih ada, meninggal. Illa Fatimata, kecuali Sayyidatina Fatimah, Nabi dulu meninggal. Fa'asyad ba'dahu zamanan yasiron. Nah, Sayyidatina Fatimah ini meninggal setelah Nabi zamanan yasiron, enggak lama waktunya. Ya. Wa matat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan akhirnya meninggal semuanya itu. Wa dzurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam al-baqiyati ila yaumil qiyamati, itu. Dan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyah, yang kekal, yang masih ada ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Min nasliha, dari keturunan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya nih. Saya cuma bacain doang biar tambah yakin kita. Orang bilang bid'ah tuh keturunan Nabi masih ada. Udah nggak ada, terputus. Lah ini ada kitabnya. Nggak ngaji sih tadi. Ya. Nah sekarang dijelas tuh 2 kitab tuh. Pertama kitab Tafsir Jalalain, yang kedua Hasyiah Shawi. Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Nah kemudian di dalam kitab Allimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi, Dr. Muhammad Abduh Yamani, ya, yang berjudul Allimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi, ajari oleh kamu, anak-anak kamu, anak-anak kalian
kecintaan kepada keluarganya Nabi. Zaujatuhu auladuhu ahfaduhu, istri-istri Nabi dan anak-anaknya Nabi dan cucu-cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ya, saya nggak berurutan deh, saya sebutin. Kemudian Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Al-Harith, Safiyah binti Huyai, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Maimunah binti Al-Haris, Maria Al-Qibtiyah. Oh, Maria Al-Qibtiyah. Ada berapa itu jadinya? Ngitungin nggak dari tadi? Bagaimana sih? Ulang lagi apa? Ulang lagi. Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, Saudah binti Zam'ah, Hafsah binti Umar Ibn Al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Al-Harith, Safiyah binti Huyai, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Maimunah binti Al-Harith, Maria Al-Qibtiyah. Berapa? 12. Cakep ini. Yang punya anak Maria Al-Qibtiyah. Yang lain nggak ada. Ada anak tiri, nggak saya sebutin anak tiri. Yang anak kandung dari tadi disebutin, dari Siti Khadijah. Siapa? Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Fatimah Zahra, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Tadi semuanya meninggal, Nabi masih hidup, kecuali siapa? Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi masih saudaraan. Auladu Ali min Fatimah Az-Zahra, anak-anak Sayyidina Ali yang menikah hasil pernikahan dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Siapa? Al-Hasan, Al-Husain, Muhassin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Berapa? 5. Yang 3 enggak ada anaknya. Yang ada dari cucu Rasulullah SAW, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Anak dari Sayyidina Husain. Ini mata udah ini begini nih, mana dia nih tadi handphone mana ya? Oh ini dia. Tulisannya kecil-kecil. Anak dari Sayyidina Hasan, Zaid, Qasim, Abu Bakar, Abdullah, Umar, Al-Hasan, Abdurrahman, Al-Husain, Amr, Muhammad, Yaqub, Ja'far, Hamzah, Tolha. Berapa itu? 14. Banyak lu ya. Ini kebanyakan tersebar di Eropa, nanti keturunan itu. Karena Hasan, Al-Hasani disebutnya. Yang ada di Indonesia dari Sayyidina Husain atau Al-Husain. Siapa anaknya? Abu Bakar, Abdullah, Ali Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, Fatimah, Sukainah,
Zainab As-Sughra, Ummu Kulthum As-Sughra. Berapa itu anaknya? Hah? 9. Berapa? 9. Ya. Udah saya sebutin tuh tadi. Nah, di sini ini kitab disusun sama Syekh Muhammad Abdul Yamani tanggal 21 Dzulqa'dah 1410 Hijriah. Sekarang berapa? 1443. Udah berapa tahun berarti nih? 33 tahun. Manhum alul baiti. Siapa sih alul bait? Dari baginda besar Muhammad SAW. Ahlul baiti hum aula bin Nabil Karim sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait adalah mereka orang yang memiliki keutamaan, ya, di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu aula bihtiramihim wa tawqirihim wa mahabbatihim wa humul ladzina adhaballahu anhum rijsa wa tahharahum tathira. Kita lebih utama lagi untuk menghormati mereka dan memuliakan mereka dan mencintai mereka. Merekalah orang-orang yang Allah Ta'ala hapuskan dari mereka arijis kotoran. Wa tahharahum tathira, dan Allah Ta'ala sucikan dengan sebenar-benarnya suci. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sampaikanlah olehmu, hai Nabi Muhammad, kepada umatmu dari hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala. La as'alukum alaihi ajran, aku enggak minta apa-apa kepada kalian. Nabi udah bawa kita dari minadz zulumati ilan nur, dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Udah bawa dari zaman jahilah ke Islam dan lain sebagainya. Enggak minta apa-apa. Aku enggak minta apa-apa sama kalian. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan di dalam ahli kerabat, yaitu anak keturunan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humul, yaitu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya, itu ada di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Wa humul ladzina amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil iqtida bihim. Mereka lah orang-orang yang Rasulullah SAW perintah untuk ikutin mereka selama mereka masih berpegang teguh dengan ajaran datuk-datuknya. Tuh, kata guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Segaf begitu. Ya, kalau yang udah melenceng jangan ikutin juga, tapi tetap cintain. Ya. Waluzumi manhajihim, dan melazimkan manhaj mereka, manhajnya, jalan hidupnya, thariqahnya. Kata Nabi, innani tarikun fikumus saqalain, aku tinggalkan pada kalian as-saqalain, dua golongan warisan Nabi, kitab Allah Al-Quran, wa ahla baiti, dan ahli keturunan aku. Tadi itu innama yuridullah, itu surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Tirmidzi. Aku tinggalkan pada kalian dua golongan, dua macam perkara, yaitu kitab Allah Al-Quran dan anak keluarga aku, ahli baiti, keturunan aku. Wa fi riwayatin inni tarikun fikum as-saqalain, kitab Allah wa itrati. Dalam sebuah riwayat, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua golongan, yaitu kitab Allah wa itrati, kitab Allah dan itrati, anak keturunanku. Wa innahuma lan yatafarriqu lan yaftariqu hatta yarida alayal haud, dan keduanya enggak bakal bisa terpisah
sampai keduanya datang kepadaku nanti di haud, di telaga haud namanya, Al-Kautsar, telaga Kautsar. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Maka lihatlah oleh kalian bagaimana kalian meninggalkan aku pada keduanya. Udah banyak sekarang yang udah ninggalin ahlu keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Kemudian akhrajat Tirmidzi wal Hakim wa ghairuhuma, mengeluarkan sebuah riwayat hadis Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan yang lain keduanya. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala lamma anzalallahu hadil ayata, tatkala Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Maka katakanlah oleh Nabi Muhammad, ta'alau, ayo kita panggil anak-anak kita yang laki-laki dan anak-anak kalian, dan anak-anak kita yang perempuan dan anak-anak kalian. Da'a Rasulullah SAW Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husainan. Maka Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Faqala, lalu Nabi bilang, Allahumma haulai ahli, ya Allah, inilah dia keluarga aku, kata baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawal Imam Ahmad wa Tirmidzi an Ummi Salamah annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, dan meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Ummi Salamah bahwasanya tatkala turun firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ini ayat suka dibaca. Saya ada kitab Khatmul Quran dari Muallim Yunus tuh. Dulu abah saya suka baca tuh. Ini kitab dari Buye ini kayak gitu. Jadi kalau tiap khatam Quran dibaca tuh. Pas udah habis tahlil kalau nggak salah. Waradiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah. Pas ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, wa rahmatullahi wa barakatuhu, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Hanya saja Allah Ta'ala menginginkan untuk menghapus dari diri kalian kotoran, hai ahli kerabat, ahli keluarganya Nabi maksudnya. Dan Allah Ta'ala akan mensucikan kalian dengan sebenar-benar suci. Ketika turun ayat tersebut, adaron Nabi sallallahu alaihi wasallam kisaahu ala aliyin wa fatimata wal hasani wal husaini radhiyallahu anhum. Maka Nabi memutarkan. Maka itu disebut mereka ahlul kisah. Kisah tuh apa ya? Kayak semacam selendang dah tuh, kayak model begitu. Nabi puterin tuh keempat-empatnya. Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi bilang sambil berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, inilah ahli keluarga aku. Fadhib anhumur rijsa wa tahhiruhum tathhira. Maka hilangkanlah dari mereka dan keturunannya sampai hari kiamat ar-rijs, kotoran, wa tahhirhum tathhira, dan sucikan mereka dengan sebenar-benar suci. Kan ada itu syairan, li khamsatun udfi biha naral jahimil Hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun, aku punya khamsah 5. Utfi biha, yang bisa memadamkan dengan yang 5 ini. Narul jahimil
hatimah, api neraka jahim yang berkobar-kobar. Siapa? Yang pertama Al-Mustafa. Siapa? Rasulullah SAW. Wal murtado siapa? Sayyidina Ali. Terus siapa lagi? Wabnahuma, dan kedua anaknya Hasan Husain. Wa Fatimah. 5. Ini buat muatin nih, yang ngomong bukan Habib nih. Ntar kalau yang ngomong Habib, wah terang aja Habib pengen dimuliain gitu. Enggak. Saya nyampaikan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Zaid bin Arqam annahu qala khatabana Rasulullah SAW bima'in yuda khumman atau khumman. Meriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Zaid bin Arqam bahwasanya beliau Sayyidina Zaid bin Arqam pernah berkata, khatabana Rasulullah SAW bima'in yuda khumman. Rasulullah SAW pernah memberikan suatu khutbah, bima'in yud'a khumman, yaitu di suatu daerah yang disebut Khumman, baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Waktu saya umroh lupa nanya nih, pengen tahu Khumman tuh di mana. Tapi coba aja lihat di Google searching. Coba Khumman tuh daerah mana, atau Khumman antara Mekah dan Madinah tuh. Rasul pernah bicara di situ, pidato bahasa kita. Fahamidallah, lalu Rasulullah SAW memuji Allah, wa asna alaih, khutbah dan menyanjung Allah Ta'ala, wa wa'adha wa dzakara, dan memberikan nasihat, wa dzakara, memberikan peringatan, memberikan pengingatan. Summa qala, lalu Nabi melanjutkan khutbahnya dengan ucapan amma ba'du. Kemudian daripada itu, nyala terus nih. Amma ba'du, kemudian daripada itu, ala ayuhan nas, ketahuilah hai sekalian manusia, fa innama ana basyarun yusiku an yatiya rasulur rabbi fa ujibu. Hai sekalian manusia, hanya saja aku ini adalah manusia biasa, basyar. Sisi basyariahnya Nabi itu, kalau basyar itu artinya yang punya kulit permukaan. Qul innama ana basyarun mislukum. Nabi sama, Nabi bilang, katakanlah hai Nabi Muhammad, qul innama, hanya saja aku adalah manusia. Innama ana basyarum mislukum, sama kayak kita, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Tapi manusianya Nabi, sisi kemanusiaannya nggak sama. Batu sama berlian sama-sama batu. Kita batu koral, Nabi berlian. Dulu zaman bacan banyak. Bacan koral itu masih pakai tuh bacan. Berlian. Yusiku an yatiya rasulur rabbi faujibu. Aku adalah seorang manusia yang nyaris datang Rasul Tuhanku, maka aku jawab. Nabi jawab panggilan Allah Ta'ala untuk menjadi Rasul, diutus. Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ana tarikun fikum saqalain. Aku tinggalkan bagi kalian dua macam perkara.
Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitab Allah. Fihil huda wan nur, di dalam Al-Qur'an ada petunjuk, wan nur cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambil kuat-kuat oleh kamu dengan kitab Allah. Wastamsiku bihi, pegang teguh. Ya, pegang teguh. Terus fahatta ala kitabillah, Nabi ngasih nasihat, dorongan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Waragaba fihi, dan memberikan targhib, dorongan, anjuran, nasihat. Summa qala wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan juga bagi kalian ahlu baiti, ahli kerabatku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kepada kalian dengan Allah Ta'ala, ya, fi ahli baiti, di dalam ahli kerabat aku. Ya, aku berikan kalian peringatan terhadap Allah Ta'ala pada kalian di dalam ahli kerabatku. Jadi manakala kita lihat ahli kerabatnya Nabi, jadi ingat sama Allah Ta'ala. Udzakirukumullah fi ahli baiti, Nabi ulangin lagi tuh. Udzakirukumullah fi ahli baiti, ulangin lagi ketiga kali. Faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid, berkata tuh, ada yang bilang Husain atau Hasin. Man hum ahlu baitihi ya Zaid, siapa itu keluarganya Nabi? Hai Zaid. Zaid bin Arqam ditanya, alaysa nisa'uhu min ahli baitih, bukankah istri-istrinya min ahli baitih, terbilang dari ahli keluarganya Nabi? Qala nisa'uhu min ahli baitih, kata si Zaid, ya, istri-istrinya terbilang dari ahli keluarganya. Walakin ahlu baitihi man harumas sadaqata ba'dah, akan tetapi, ya, atau man hurimas sadaqata ba'dah, akan tetapi ahli keluarganya Nabi adalah orang yang diharamkan sedekah setelahnya Nabi, nggak boleh terima sedekah. Ya, jadi habaib itu nggak terima zakat, nggak terima sedekah. Ya, anak keturunan Nabi itu kasih hadiah. Pernah tuh, ya, cucunya Nabi makan korma dari hasil zakat, akhirnya dikorek sama Nabi, lepehin, ini kotoran orang, ya, suruh lepehin. Ya, karena kan fungsi zakat itu adalah apa? Sebagai pensuci dari kotoran-kotoran, dilepehin akhirnya. Qala wa man hum, ditanya lagi Sayyidina Zaid bin Arqam, siapa sih mereka? Hum alu aliin wa alu aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Dari keluarganya Sayyidina Ali, dari keluarga Aqil, dari keluarga Sayyidina Ja'far, dan dari keluarganya Abbas. Qala kullu haulai hurrimas shadaqata, mereka lah orang-orang yang diharapkan kepadanya sedekah. Qala na'am, iya. Wa fi sahih, di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi bersabda, Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, ya Allah, berikanlah sholawat, maksudnya keberkahan, rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad, wazwajihi, dan istri-istrinya, dan dzurriyyatihi, anak cucu keturunannya. Wa kadzalika 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul, dan begitu juga Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata Syekh Muhammad Abduh Yamani, wa nukhallisu min hadza, dan kami simpulkan, kami intisarikan dari ini ila anna Fatimah wa Aliyan wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajmain hum ahlul kisah binasil hadisil kisah. Dari ini maka sesungguhnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain semuanya mereka lah ahlul kisah. Tahu tadi tuh yang dilengkerin nama baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kisah, dengan selendangnya, ya, atau dengan tirai atau apalah itu kain melingkarin tuh. Mereka ahlul kisah. Binasil hadis, dengan teks hadis, naskah hadis yang sudah tadi. Hadithil kisah wa hadithil mubahalah tuh. Hadis kisah tadi tuh ketika turun ayat tadi, dan mubahalah tuh panggil anak-anak laki lo kalau bahasa kita, dan anak-anak perempuan lo, anak perempuan gue, begitu bahasa kita tuh. Nah Nabi panggil tuh Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa akhrajal Hakim wa sahahahu an Abi Dzar, mengeluarkan sebuah riwayat hadis Imam Hakim dan menganggap sahih hadis tersebut, mensahihkannya hadis tersebut, an Abi Dzarin, dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub atau Jundab bin Junadah Al-Ghifari. Qala huwa akhidun bi babil Ka'bah. Ya, dia berpegangan di pintu Ka'bah, sambil pegang pintu Ka'bah, ngambil, kan pintu Ka'bah tuh tinggi, Pak. Sambil pegang pintu Ka'bah. Man arafani faqad arafani wa man ankarani fa ana Abu Dzarin. Siapa yang mengenal aku, maka dia sungguh sudah mengenal aku. Siapa yang mengingkari aku, fa ana Abu Dzarin, akulah Abu Dzar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ini bahasa, lo udah kenal gue. Kalau udah kenal gue berarti lo kenal gue. Kalau lo nggak percaya sama gue, nggak kenal sama gue, ingkar sama gue, biar lo tahu gue Abu Dzar gitu. Omongan kita itu kan begitu. Kalau lo nggak percaya, lo biar tahu nih gue Abu Dzar gitu. Jadi orang begitu dengan Abu Dzar, oh iya, Ahlus Sufah, sahabat Nabi yang pelotokan. Yang pernah waktu Islam masih sembunyi-sembunyi suruh menyembunyikan keislamannya, jangan terang-terangan. Apa kata Sayyidina Abu Dzar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala ketahuilah, inna masalah ahli baiti, sesungguhnya perumpamaan ahli keluarga aku, kata Nabi, fikum, pada kalian, masalus safinati Nuh, sama seperti kapal lautnya, perahunya Nabi Nuh, min qaumihi, dari kaumnya, man rokibaha, naja, siapa yang naik ke kapal laut tersebut, naja, bakal selamat dia. Wa man takhallafa anha gharq, maka siapa yang berpaling,
nggak mau naik, bakal tenggelam dia. Ya, saya pernah dulu tuh waktu Habib Utsman masih kecil-kecil kan pada ngaji sama saya tuh. Nah udah gedenya ya, sampai saatnya saya main ke rumahnya, saya bilang begini, Man, kan Ustadz pernah ngajarin ente nih, Man, nanti Ustadz cuma minta balasan syafaat Rasulullah aja deh, Man. Ada bilang begitu, gantinya itu aja ya, bilang begitu ya, minta syafaat Rasul nih. Kenapa? Karena tahu nih orang yang nggak naik kapal Nabi Nuh bakal tenggelam nih. Orang yang mengingkari dzurriyyah Rasul, waduh repot deh. Apalagi sampai bilang dzurriyyah Rasul nggak ada. Ya Allah, ngeri deh kita. Ya. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala kasih taufik hidayah dari orang-orang tua. Saya bilang, kenapa saya bisa belajar sama dzurriyyah Rasul? Ya, sama Sayyidil Walid Al-Habib Rahman Ahmad bin Abdul Rasigah. Dulu waktu saya kecil, saya lahir di Bukit Duri, Pak. Orang panggil Sayyidil Rahman, bukan Walid seperti sekarang Sayyidil Walid. Kok kalau mengaji tempat Sayyidil Rahman. Jadi waktu SD itu saya kalau mau pulang ke Kampung Melayu, rumah di Kampung Melayu, sekolah di Bukit Duri. Ya, itu ada pohon asem tuh di depan madrasah, depan Sagofah. Ya, ditutupin tuh kalau ngaji pakai kain hijau, biar yang dalam nggak keganggu, yang luar juga nggak ngeliatin, nggak tutupin. Kalau pohon asem jatuh, saya ambil tuh pohon asemnya. Saya suka emut-emutin tuh asemnya tuh, pohon asem depan madrasah Sagofah. Setelah akhirnya saya belajar di situ, mondok di situ sebagainya, ya belajar, dan sempat tangan beradu tangan dengan tangan beliau, ya artinya belajar, cium tangan sama semua. Kalau pagi dari tempat Ustadz Habib Umar bin Segaf, saya disuruh bawain bubur, kasih ke Umi Barkahnya tuh, ya bawain bubur, nggak banyak, segelas ini doang, agak gedean dikit, kasih Umi Barkahnya, ya zaujah istrinya Sayyidil Walid Ahmad bin Segaf. Ya, ternyata kata orang tua saya, kakek-kakek saya dulunya memang udah begaul sama habaib, sama Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya Sayyidil Walid. Ya, jadi masya Allah deh. Jadi begitu, nggak ujuk-ujuk kalau bahasa kita. Kalau kata burung dara tuh, saya suka lihat tuh burung dara, ada yang harga 1 miliar, ada yang 2,5 miliar sekarang. Nah itu terah, jadinya disebutnya terah. Apa sih istilahnya? Ada dari sononya, nggak ujuk-ujuk. Kalau sampai saatnya tuh burung yang miliaran tadi mahal, kemudian melahirkan anak cucu keturunan yang mahal juga, hebat juga, yang sepaham juga ini, dengan sebab apa? Ada terahnya katanya, nggak ujuk-ujuk. Nah itu yang mahal yang mesti kita jaga, Pak. Jagain anak-anak kita. Jangan sampai kita engkongnya yang ngewakafin masjid, bapaknya ketua masjid, anaknya di luar masjid, jauh nggak ikutin torekoh bapaknya. Pantes tuh Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rasigah bilang sekarang banyak pohon beda sama buahnya. Pohonnya kelor, buahnya kelentang. Pohonnya mengkudu, buahnya pacek. Pohon mengkudu, buahnya pacek. Pohon nangka, apalagi buahnya banyak. Tai babal, gecek, goreng, nangka. Nah kita jaga deh keluarga-keluarga kita, biar tuh tadi tuh, biar deket sama habaib.
Dulu Habib Husain bin Ali bin Sulantos, Allah yarhamuh, bilang begini sama saya, Ikram, iya mi Habib, saya panggil Ami itu arti paman. Karena memang zaman saya kuliah dulu ada ponakan beliau yang harus saya jagain. Dan mertuanya yang bilang, Ikram lo orang ngerti gitu. Iya. Nah, jidah, saya panggil jidah aja tuh. Ibu saya pendekat banget. Iya, biar jagain nih. Kan lo tahu lo orang ngerti, jangan sampai dia pacaran sama bukan dari galangan Sayyid, galangan Habib. Iya, alhamdulillah tuh sampai nikah sebagainya. Ya, dia bilang, Ikram, iya, lo kalau bikin maulid nggak ngundang Habib, kayak lo bikin haul Bung Karno nggak ngundang keluarganya, bagaimana coba? Tuh. Ya, jadi kita harus mahabbah, Pak. Bagaimanapun dia kelakuannya, jangan dilihat kelakuannya, tapi lihat ada tetesan darah dari baginda besar Muhammad SAW. Yang jelek jangan diikutin, tapi tetap ada jasad darahnya itu. Ya, kata Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Hamad bin Abdul Ghani, emas biar kata kecebur comberan tuh emas, diambil dicuci tetap emas ya? Tetap emas. Jangan kita punya benci ya sama duriyah. Ya, maka itu begitu. Ya, tapi juga jangan membabi buta juga kita. Wah, ada yang udah beda paham, gak macam semua dari kalangan habaib dan sebagainya. Terus kita mengikutin aja, jangan juga. Kata guru saya begitu. Oke. Jadi tetap kita hormatin mereka tuh. Oke. Nah, sebagai penutup, Wa akhrajat Tabraniyu fil Kabir, mengeluarkan Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, ada kitab namanya Al-Kabir. An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah telah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Semua sabab dan nasab bakal terputus di hari kiamat nanti, illa sababi wa nasabi, kecuali sababku dan nasabku. Artinya apa? Kita makomnya makom sabab nih, karena kita ikuti Nabi. Ada makomnya makom nasab, kedudukannya punya keturunan. Sebab kita belajar ilmu sama guru kita jadi kenal Rasulullah, itu makom sabab tuh, nggak keputus. Dan juga ada makom kedudukan nasab. Ya, kita udah jadi makom sabab, udah cakep, diakui sebagai umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sababku dan nasabku nggak terputus. Ya, jangan kita ikutin orang-orang yang model sekarang. Ya, ada kawan saya udah lama nggak ketemu. Ya, kawan sekolah. Ya, udah lama kawan SMA. Nanya, itu emang keluarga Nabi masih ada? Itu. Ya, saya jawab, emang baru mau belajar. Saya terang, oh iya. Janda lagi, kalau janda aja gak punya anak nih janda. Ya, saya terangin. Oh, udah jelas Pak ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada, kalau di kalangan kita disebut sayyid. Di sini ada apa itu arti sayyid. Ini kalau dibaca kitab nih, masya Allah, ya nggak habis berapa lama juga, ya. Nah, itu. Jadi banyak keterangan-keterangan di sini semuanya, ya. Jadi Nabi bilang, saya perang kepada orang yang memerangi kalian. Bayangin aja tuh. Nabi bilang, saya akan perang kepada orang
ana harbun liman harabtum wasalimun liman salamtum. Saya perang kepada orang yang kalian perangi, dan saya akan damai dengan orang yang kalian damaikan. Bilang kepada Ali, Fatimah dan Hasan dan Husain, kalau kita benci keluarga Nabi, diperangi sama Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan sampai kita punya rasa benci, bugut sama habaib walaupun kelakuannya bagaimana, jangan kita ingat. Saya begitu dah, astagfirullah. Maka itu saya nggak berani bergaul sama Habib-Habib yang muda. Nggak kuat kita kadang. Kemudian udah deh, agak jaga jarak aja deh. Takut kita. Ada guru saya tuh lagi muda-mudanya, masya Allah. Suka kita asal tahan aja deh, begini yang begitu. Nah itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Ingat, keluarga Nabi adalah pengaman buat umatnya. Apabila udah hilang, maka udah berlaku ketetapan Allah, udah hari kiamat udah. Artinya hilang, ya udah tuh macam-macam, dengan bencana, dengan kiamat, dengan begini semacam semua. Kita nggak punya keturunan Nabi. Kalau ilmu, kata guru saya itu Sayyid Walid Abdurrahman Segaf, ente menjadi orang alim, belajar bisa jadi orang alim. Ente mau jadi orang kaya, bisa usaha, kerja, macam semua, dagang. Ente mau jadi punya keturunan Nabi, bagaimana bisa aja? Gimana coba? Nggak bakal bisa. Dan keturunan Nabi nggak minta-minta dilahirkan itu. Sekarang nih, masya Allah. Kita lihat Habib Rizik bin Syihab, Habib Bahar bin Smith. Waduh, nggak takut tuh, bagaimana tuh ya? Dan Kiai Haji Muhammad Ro'i bilang, Sayyidul Walid akan tetap terus memantau murid-muridnya. Saya rasakan itu. Dari alam barzah, Allah Ta'ala izinkan untuk para aulia, para ulama dari alam barzah memantau keadaan kondisi murid-muridnya. Saya sekedar menyampaikan apa yang mesti disampaikan nih, nggak ada niat apa-apa enggak. Kita beruntung sekarang di Masjid Al-Atiq mengajar Habib Hud tiap Rabu subuh, walaupun sebulan sekali. Saya nggak bisa hadir karena saya waktu yang sama ngaji juga subuh di Masjid Ar-Rahmah, Masjid Lama, dengan Kiai Haji Muhammad Ro'i, yang dulu saya Walid bilang ba'di Ro'i, habis saya kata Walid Ro'i, Ustaz Ro'i maksudnya Kiai Ro'i. Saya ikut beliau, udah ngintilin aja, berharap nanti di hari kiamat, di akhirat bakal dibawa kita, itu aja, nggak ada harapan. Nah kalau ente siapa yang bawa ntar? Itu, masya Allah. Maka itu ngaji sama yang bersanad bisa kebawa kita. Kalau nggak yang bersanad, demen cakepnya, demen gantengnya, demen suaranya, demen ceramahnya, bagaimana tanggung jawabnya nanti? Ya Allah, ya Allah. Demen modelnya, kita berharap itu aja. Allah, saya ikuti. Pengen selamat nanti di yaumil kiamah, di bawah sababnya Nabi dan di bawah nasabnya orang-orang yang bernasab kepada baginda besar Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah sekali lagi. Malam akhir di 2021 nih kita. Kita baca Fatihah dengan keberkahan Fatihah, dengan mukjizat Al-Fatihah, dengan sir Al-Fatihah, dan Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu bulan Ramadan lagi nanti. Sampai ketemu akhir tahun lagi nanti. Jangan pernah bergerak dari taat kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah, dan juga mahabbah kepada keluarganya.
Ya, pesan saya itu aja. Jangan ninggalin mereka sama juga nggak naik kapal laut Nabi Nuh. Itu aja. Ya, ini saja. Allah Ta'ala menahan gobul segala niat kita, dimudahkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, keluarga kita juga Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, dan menimba ilmu yang semangat, ya, semangat yang baik dan diamalkan ilmu kita, mudahan sampai saatnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti bawa iman Islam, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diakui keumatannya oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi lahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru wa ma yanbaghi li jalali karimil 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna ladin qawla. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrim wa tuhina wa 'adhim wa la tahrimna wa atina wa la tukhirina wa ardina wa ridna Allahumma as'aluka bihaqqi fa'atina biha wa ba'di badaiha 'afita 'alaina wa auladina banatina wa talabidina wa tigadina kullal arifin وفقنا ويوم الدين والمحتوين واهدنا وسط السبيل برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله بركة الله الحمد لله حمدا ومزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رب العشاء والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رب العشاء والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رب العشاء والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.